Subhanallah Bapak Ibu, kalau kita renungkan Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam mafhumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini hadis qudsi, wahai hambaku, bersungguh-sungguhlah kalian di dalam beribadah kepadaku, maka aku akan memasukkan rasa kaya dari dalam hatimu. Namun jika engkau tidak mau bersungguh-sungguh untuk beribadah kepadaku, niscaya aku akan bikin dirimu sibuk dalam urusan-urusan dunia, dan aku tidak akan menanggung kefakiran. Subhanallah Bapak Ibu, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diminta untuk beribadah saja, tetapi diminta untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bersungguh-sungguh untuk senantiasa beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan janjikan, Allah akan berikan hati kita lapang, karena kekayaan akan ditiupkan melalui hati kita. Tidak ada kesempitan yang menimpanya, karena setiap masalah, problematika kehidupan, dunia terlebih di akhirat nantinya, ini akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan beri jalan keluar dari setiap problematika kehidupan apa saja yang ada di dunia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita menyibukkan diri untuk beribadah kepada Allah, untuk buat amal-amal kebaikan, justru hati kita itu akan ditiupkan rasakan. Biarpun secara zahiriyah itu tanpa ada harta benda di samping kanan kirinya, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang meniupkan rasa kaya di dalam hati, sehingga kita tidak merasa butuh dengan benda-benda dunia. Yang kita butuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya Bapak Ibu, ketika justru kita menjauh daripada ketaatan, menjauh daripada ibadah, menurut cara pandang kita akan menyelesaikan berbagai masalah kehidupan. Namun secara hakikat kalau kita pandang, justru hal tersebut akan membuat kita hidup semakin rumit. Di dunia rumit, apalagi di akhirat nanti. Justru kita semakin akan terbelenggu kepada kesibukan-kesibukan dunia yang menjanjikan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri berlepas diri, menyerahkan kepada dunia, sehingga tidak akan menanggung kefakiran kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha segala-galanya, kalau berlepas diri daripada hambanya, kemudian tidak akan menanggung kefakirannya, bagaimana nasib kita? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, usia kita ini kalau diibaratkan seperti lilin, itu ketika sudah mulai dinyalakan, ketika kita sudah mulai lahir di dunia, usia kita ini lama-kelamaan akan habis. Sebagaimana lilin itu ketika sudah dinyalakan tetap lama-lama akan habis, lama-lama akan habis. Sedangkan usia kita, waktu-waktu kita itu kalau tidak dipakai untuk ketaatan, pasti digunakan untuk selain ketaatan, pasti digunakan untuk selain ketaatan. Bisa terjerumus dalam hal-hal yang sia-sia, atau malah justru terbelenggu, terjerumus, terpeleset dalam kemaksiatan. Kalau waktu-waktu kita lampiaskan, kita sibukkan diri kita, mengusahakan sesibuk-sibuknya dalam urusan agama, maka hal-hal yang sia-sia akan tergeser, hal-hal yang maksiat akan tergeser, tergerus, akhirnya full waktu-waktu dihabiskan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk ibadah. Namun kalau kita mengurangi porsi ketaatan kita kepada Allah, mengurangi amal-amalan kebaikan kita, maka bisa jadi waktu-waktu tersebut akan habis juga, tetapi untuk hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan ketaatan,
bahkan kesia-siaan atau terjerumus dalam kemaksiatan. Begitu juga harta kita, Bapak. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kematian itu ditakdirkan oleh seseorang, harta kita, rezeki kita itu pun juga telah ditakdirkan oleh Allah, tetap akan diberikan, terus diberikan, waktunya, jadwalnya, takarannya. Ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan harta kita belum akan habis, jatah kita belum habis sebelum kematian menghampiri kita. Dan harta kita tetap akan habis sesuai dengan jatah yang telah diberikan oleh Allah, itu tetap akan habis. Dan permasalahannya, Bapak Ibu, harta kita itu akan habis kalau tidak digunakan untuk ketaatan. Pasti harta tersebut digunakan untuk selain ketaatan. Nah, selain ketaatan itu banyak sekali. Bisa jadi perkara yang sia-sia, bisa jadi terjerumus dalam kemaksiatan. Namun alangkah beruntungnya orang-orang yang bisa memanajemen hartanya itu full dipakai untuk ketaatan, untuk beribadah sebagai sarana pendukung ibadah, untuk menunaikan ibadah haji misalnya, untuk menunaikan ibadah umrah, untuk menunaikan amal kurban Idul Adha, untuk bersedekah hari-hari. Alangkah beruntungnya orang yang memiliki harta, kemudian tiada celah ia untuk menggunakan harta tersebut kecuali hanya untuk menunaikan ketaatan sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan diri kita, Bapak Ibu. Diri kita, kesehatan kita, ini lama-kelamaan juga akan habis juga, ada masanya. Kalau sudah sepuh, itu sudah uzur, itu mau berjalan aja berat. Nah, mumpung Bapak Ibu kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mata kita itu masih sempurna, bisa memandang dengan sangat jelas. Telinga kita masih sempurna, bisa mendengarkan dengan sangat jelas. Nah, ini potensi yang sangat besar ini, marilah kita gunakan dengan sebaik mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sepenuhnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan seluruh perintah-perintah, berusaha sekuat tenaga dan menghidupkan apa yang telah disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sehingga Bapak Ibu nanti semuanya ketika dipertanggungjawabkan oleh Allah di alam akhirat, maka semuanya bisa memberikan kesaksian yang baik untuk kita sebagai hambanya, untuk kita sebagai hambanya. Nanti kalau ditanya Allah, wahai fulan bin fulan, aku sudah memberikan harta untuk engkau, hartanya digunakan untuk apa? Wahai Allah, sesungguhnya harta yang telah engkau amanahkan untuk kami, sesungguhnya kami sudah berusaha untuk menggunakannya di jalan ketaatan kepada. Wahai hambaku, aku telah memberikan engkau kesehatan. Kesehatan itu digunakan untuk apa? Wahai Allah, sesungguhnya kesehatan yang telah engkau berikan untuk saya gunakan untuk memperjuangkan agama. Wahai hambaku, aku telah memberikan kepadamu waktu dihabiskan untuk apa? Wahai Allah, sesungguhnya waktu-waktu yang telah engkau berikan selama saya hidup di dunia, itu sepenuhnya saya gunakan untuk menunaikan ketaatan atas perintah-perintah yang engkau berikan. Alangkah beruntungnya orang tersebut ketika kesaksian itu bisa membuktikan bahwa sepenuhnya apa yang telah Allah berikan itu digunakan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Ilahi. Bapak Ibu, untuk itu marilah renungan singkat ini betul-betul kita hayati, kita kesankan di dalam hati, dan buat evaluasi dan introspeksi bagaimana kehidupan ke depan kita nantinya, agar semakin hari semakin mengusahakan agar potensi-potensi yang telah Allah berikan kepada diri kita ini sepenuhnya kita belajar untuk sepenuhnya digunakan dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa